Ridho Roma kembali merasakan dinginnya lantai penjara. Ia resmi divonis hukuman 2 tahun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas kasus penyalahgunaan narkoba jenis ekstasi yang menjeratnya. Dua hari lalu, putra Raja Dangdut Rhoma Irama itu dipindahkan oleh Kejaksaan ke Lapas Cipinang, Jakarta Timur setelah dinyatakan bersalah dan harus menjalani masa tahanan. Namun proses pemindahan Ridho ke lembaga pemasyarakatan tak disaksikan keluarga, juga tak didampingi pengacara selain tim penegak hukum. Ya, Ridho benar-benar seorang diri. Bahkan sejak diamankan pihak berwajib untuk kedua kalinya, tak satupun keluarga yang datang menjenguknya. Rhoma Irama yang selama ini pasang badan memberi dukungan untuk sang putra, dikabarkan merasakan kekecewaan mendalam dan angkat tangan. Rhoma menyerahkan sepenuhnya kasus Ridho kepada pihak berwajib, bahkan menolak ikut campur, apalagi memberi pembelaan. Benarkah Rhoma Irama sudah tak peduli dengan Ridho yang 2 kali terjerat kasus narkotika? Lantas seperti apa kondisi Ridho selama meringkuk di dalam tahanan tanpa dukungan dari keluarga? Saudara Ridho Rhoma sudah kami terima di Lapas Kelas 1 Cipinang kemarin sekitar pukul 4 sore dengan protokol kesehatan sama dengan penghuni baru di Lapas Kelas 1 Cipinang. Ridho Rhoma dilakukan pemeriksaan, swab antigen dan juga kesehatan. Setelah itu alhamdulillah dalam kondisi yang baik. Setelah itu ditempatkan di sel isolasi selama 14 hari. Ini berlaku kepada seluruh penghuni baru di Lapas Kelas 1 Cipinang. Kemarin itu memang khusus untuk yang pasti dari tim penegak hukum ya, yang mengantarkan saudara Ridho Rhoma, karena ini berdasarkan hasil putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pertanggal 21 September 2021 yang memutus pidana selama 2 tahun. Nah ini kami kan melaksanakan ketetapan putusan dari pengadilan dan eksekusi dari kejaksaan, dari pihak kejaksaan. Pihak keluarga yang pasti supporting ya, mendukung. Bahwa buat saya ini memang satu ujian besar. Buat keluarga ini ujian besar. Nah, mengejutkan banget dan ya memang saya agak tidak terlalu beban juga mengingat. Memang kita ini tengah dilanda wabah COVID-19 yang jadi pandemik. Dan ternyata narkoba juga wabah yang tidak kalah dahsyatnya dengan corona. Tertangkapnya Ridho untuk kedua kali akibat kasus penyalahgunaan narkotika memang mengejutkan sejumlah pihak, tak terkecuali Rhoma Irama. Si Raja Dangdut bahkan tak bisa menyembunyikan perasaan kecewa lantaran kasus hukum yang menjerat Ridho benar-benar mencoreng nama baik Rhoma. Seolah sulit memaafkan kesalahan sang putra lantaran kembali terjerumus ke lubang yang sama, Rhoma Irama pun mengambil sikap tegas. Ia angkat tangan dan memilih menyerah, membiarkan Ridho menghadapi masa sulit sendiri hingga menyelesaikan masa hukuman penjara. Ya, Rhoma Irama sungguh terluka. Ketika Ridho mulai bangkit dan kembali berkarya, nyatanya penyanyi sekaligus aktor itu kembali tergoda memakai obat-obatan terlarang. Ridho yang gagal melawan adiksi ini terancam kehilangan karir lantaran harus menghabiskan banyak waktu di jeruji besi. Ya, saya terus terang shock sekali ya. Kok kenapa ini bisa terjadi lagi gitu kan? Kira-kira artinya dia minta maaf berkali-kali, saya bilang ya saya selalu memaafkan kamu. Bahwa saya selalu memaafkan kamu. Dan dia bilang bahwa mungkin Ridho ini akhir dari karir Ridho, Pak. Cuma kamu nggak boleh bilang gitu. Saya wanti-wanti sama dia, Dok. Next kalau kamu kerjain ini lagi, Papa insaf loh. Papa nggak ikut campur, Pak, angkat tangan. Silakan atasi sendiri. Siapa? Nah, gitu. Nah, jadi kemarin juga saya bilang itu juga. Udah kita pamit ya, bahwa kamu silahkan jalan sendiri, Papa cuma bantu doa aja. Yang dikangenin dari syuting justru aku tuh lebih kangen kayak gini-gini gitu, yang
kumpul kayak di belakang layarnya gitu, ngobrol sama kru, sama pemain gitu kan, terus di luar pendalaman karakter, di luar dari bisa mengeksplor sebuah tokoh, sebuah cerita, terus bisa mencoba untuk menjadi sesuatu yang lain, itu kenikmatan tersendiri sih. Tapi ada apa ya, romansa di antara kayak aku dengan director, dengan kameramen, dengan semua orang yang terlibat di sini gitu. Itu seru gitu. Hari-hari itu jadi berwarna banget gitu. Walaupun melelahkan gitu, tapi kayak menghibur gitu, kayak seneng sih gitu. 4 Februari 2021 lalu, Ridho Roma diamankan di sebuah hotel di kawasan Jakarta Selatan dengan barang bukti berupa 3 butir pil ekstasi yang ditemukan di kantong celana. Penangkapan Ridho dilakukan tak berselang lama setelah ia menghirup udara bebas pasca diciduk polisi untuk pertama kalinya di tahun 2017. Atas perbuatannya, Ridho Roma dihukum 1,5 tahun penjara dalam putusan kasasi. Ia baru menghirup udara bebas pada Januari 2020 dan kini kembali meringkuk di Bui pasca divonis hukuman 2 tahun penjara. 2 kali terjerat kasus narkoba dan harus menjalani hukuman lebih lama. Mungkinkah kali ini Ridho Roma benar-benar kapok? Akankah Ridho bertekad meninggalkan obat-obatan terlarang dan kembali membangun karir keartisannya dari awal? Memang awalnya adalah adanya laporan dari masyarakat, kemudian ini kita kembangkan, ya, kita profiling di sini dan berhasil mengamankan yang bersangkutan. Di dalam apartemen situ ada 3 orang. Ya. Tapi pada saat kita lakukan penggeledahan, terdapat pada saudara MR alias RR ini ada barang bukti jenis ekstasi, narkotika jenis ekstasi, sebanyak 3 butir. Saya memohon maaf kepada yang terutama orang tua saya, papa, mama, kepada rekan-rekan kerja, kepada seluruh penggemar dan juga masyarakat Indonesia. Saya ingin sembuh dan sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya.